Halo, kembali lagi dengan saya Dila Yolanda. Kali ini saya akan membahas perpajakan yang dimana pembahasannya adalah perhitungan PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26. Yang dimana pembahasannya itu perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. PPh pasal 23 adalah pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Yang dimana ada pemotongan PPh pasal 23, ada badan pemerintah, subjek pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat petunjuk dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Objek pemotong PPh pasal 23 ini ada yaitu 1 dividen, 2 bunga termasuk premium, 3 royalti, 4 hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Yang kelima ada sewa dan penghasilan. Yang terakhir ada imbalan sehubungan dengan jasa. Tarif pemotongnya itu besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dari jumlah bruto, sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang dimana cara menghitung PPh pasal 23, yang pertama ada contoh PT Jinhit baru berdiri dan meminta jasa dari CV usaha kita bersama untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 15 juta, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 2% dikali 15 juta, yaitu Rp300.000. Yang kedua, contohnya pada Maret 2018, PT Hop mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PLT Golden sebesar 50 juta, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 50 juta, yaitu Rp7.500.000. Contoh ketiga ada PT Erkip mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 300 juta sebagai distributor terbaik dari PT YMM, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 300 juta, yaitu 45 juta. Pembahasan PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. PPh pasal 24 ada subjek dan objek PPh. Subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Perhitungannya adalah, katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto deal jika penghasilan bruto dari wajib pajak badan dalam negeri sebesar 25 miliar, dari luar negeri sebesar 10 miliar, asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, yaitu penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan 8.750 juta. PPh maksimum yang dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yang dimana 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8.750 juta sama dengan hasilnya 2.500.000 juta rupiah. Pembahasan PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentan waktu 1 tahun. Objek dan subjek PPh pasal 25 yaitu dibagi menjadi 2, ada wajib orang pribadi dengan kegiatan usaha baik itu pedagang maupun penyedia jasa. Yang kedua ada wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Objek PPh pasal 25 yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan
dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perhitungan PPh pasal 25 yaitu yang pertama, bersangkutan kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Yang kedua, jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan tarifnya adalah 0,25 yang kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, jika penghasilan yang diperoleh lebih dari 50 miliar, maka tarifnya yaitu 25% dikalikan PKP. Yang terakhir ada pembahasan perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Pemotong PPh pasal 26, pemotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, yang keempat ada badan usaha tetap, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam ada pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Objek pajak pasal 26 yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 26, yang kedua ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang ketiga ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, yang keempat ada penjualan atau pengalihan saham perusahaan, yang kelima ada penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Ada juga tarif pajak dan penerapannya atas penghasilan yang salah satunya berupa dividen. Rumus perhitungannya adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta Indonesia, B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Rumus perhitungannya adalah PPh pasal 26 yaitu penghasilan bruto dikali perkiraan hasil neto dikali 20%. Atas penjualan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 20% dari perkiraan penghasilan neto. Rumusnya PPh pasal 26 penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Perhitungan PPh pasal 26 yaitu James adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Dia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. James sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. James sudah beristri dan mempunyai satu orang anak. Pada Juli 2020, James memperoleh gaji sebesar 20 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar AS, maka perhitungan PPh pasal 26 atas gaji James adalah rumusnya itu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20% penghasilan bruto dari gaji sebulan adalah 20.000 US dollar dikali 14.500 yaitu 290 juta. PPh pasal 26 atas gaji adalah 290 juta dikali 20% yaitu 58 juta. Dengan demikian, James akan menerima gaji sebesar 290 juta dikurangi 58 juta, yaitu hasil yang diterima James adalah 232 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.